Alkitab berisi firman Allah. Sebenarnya istilahnya bukan Alkitab itu berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Artinya semuanya itu dikehendaki Allah untuk dituliskan sebagai aku akan datang kembali kepadamu. Aku ini jalannya, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ya. Nah, terus ada lagi tentang itu ada hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar penerangan ya, bukan sekedar seperti mendapatkan apa gitu ya, seperti pengalaman gitu. Tetapi itu Roh Kudus memberikan hidup baru. Itu ada hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar penerangan ya, bukan sekedar seperti mendapatkan apa gitu ya, seperti pengalaman gitu. Tetapi itu Roh Kudus memberikan hidup baru. Nah, bedanya apa orang yang menerima hidup baru dari kuasa Roh Kudus dengan orang-orang yang merasa sudah mendapatkan apa namanya ya, pengalaman rohani gitu ya. Nah, bedanya kalau kita sudah mendapatnya hidup baru oleh kuasa Roh Kudus karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tuh ada kasih. Ada kasih dan rindu kepada kebenaran. Jadi bukan sekedar ada kedamaian. Meskipun di dalam hidup baru itu ada kedamaian yang melampaui segala akal, ada kedamaian yang tidak akan hilang. Jadi kedamaian yang tidak bisa direbut oleh situasi dan kondisi ya. Nah, tetapi yang lebih penting itu kasih yang baru dari Allah, dari Roh Kudus, dari Yesus ya, sehingga kita mampu mengasihi musuh-musuh kita juga gitu. Jadi seperti Tuhan Yesus itu, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Nah, ini orang Kristen kalau mendapat hidup baru juga harus mampu mengampuni orang lain. Tidak ada dendam gitu ya. Nah, terus ada lagi itu kehidupan Yesus itu diakui dia sebagai satu-satunya manusia yang kalau dikatakan sempurna ya, memang dia satu-satunya yang sempurna. Lalu dia seperti kalau menurut ahli-ahli apa itu, dia itu yang paling tinggi lah itunya, kehidupannya itu ya. Ditambah lagi ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesus itu kalau baca di Perjanjian Baru itu, jadi itu dianggapnya itu sudah perkembangan yang paling tinggi dari segala etika. Gitu. Nah, itu yang penting-pentingnya. Masih banyak lagi yang katanya tentang itu Perjanjian Baru menggenapi gitu ya, nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama gitu kan. Ada ribuan nubuatan. Nah, tapi yang penting-pentingnya itu semua digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Karena pusatnya adalah Dia. Jadi gitu intisarinya. Nah, para sahabat Alpeta Ministry yang sedang menonton, kita paham ya bahwa kita jadi tahu kenapa kita harus mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Ada yang mengklaim bahwa ini kitab-kitab ini kan diwahyukan ya. Nah, mengapa kita tidak mempercayai cara-cara ilmu kebatinan untuk mendapatkan ilham atau wahyu? Nah, jadi untuk membedakan ya kitab-kitab firman Allah ini dengan yang didapatkan dari cara kebatinan itu ya. Jadi kebatinan itu intisarinya itu manunggaling kaulo Gusti ya. Itu bagus kalau manusia bisa bersatu dengan Allah. Tetapi itu tadi saya sudah sebutkan, manusia itu pertama terbatas, tidak mungkin mencapai Allah yang tidak terbatas, dan manusia itu penuh dengan dosa, tidak mungkin bersatu dengan Allah yang Maha Suci. Nah, di dalam Alkitab ini ada jawabannya, yaitu dengan
kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini, maka Yesus inilah yang menjembatani antara Allah yang tidak terbatas dengan kita manusia yang terbatas. Karena dia Allah dan yang menjelma menjadi manusia. Gitu. Jadi ada sifat Allah, ada sifat manusia. Ya. Nah kemudian bagaimana menjembatani kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa. Nah itu yang bisa mempersatukan kita dengan Allah, itu ya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi ada banyak orang kebatinan, gitu ya. Tadinya menganut agama mayoritas, terus dia kebatinan, gitu ya. Terus ketemu belajar agama Kristen. Wah ini nih katanya yang kita cari katanya. Nah, itu tadi karena Yesus itulah yang menjembatani Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas dan menjembatani orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Gitu. Jadi banyak tuh orang kebatinan di Jawa itu masuk agama Kristen karena menemukan jawabannya. Iya betul. Gitu. Betul. Iya makanya kita harus hati-hati ya Om kalau berhubungan dengan dunia roh, karena sangat berbahaya ya Om untuk kita kalau tanpa pegangan yang jelas. Nah itu soal kebatinan itu banyak aliran ya. Tetapi kalau orang sering seperti semedi ya tutup katanya pintu 9 gitu ya. Nah itu lama-lama terbuka dengan dunia roh. Ada yang mulainya dengan yoga, ada yang mulainya dengan sekedar semedi atau puasa. Ada topo broto katanya tapa berata. Nah itu membuka diri kepada dunia roh gitu. Apalagi ditambah dengan kemenyan, dupa gitu ya, nio gitu. Itu terbuka kepada dunia roh. Nah itu berbahaya kalau kita tidak bisa membedakan itu roh dari mana, kan? Lalu kalau kita mendapatkan inspirasi misalnya dari dunia roh, ini dari Allah atau dari roh-roh itu, gitu ya. Jadi makanya kita tuh kalau mendapatkan misalnya suara-suara atau apa yang inspirasi harus dicek dari Alkitab, apakah bersesuaian gitu dengan isi Alkitab. Karena kan banyak yang mengklaim saya dapat wahyu dari Allah nih, mendapat ilham katanya. Ini Alkitab ini sekarang yang baru ini gitu. Bahaya ya Om kayak gitu ya. Nah itu sudah dipikirkan oleh Roh Kudus. Oh gitu ya. Jadi Alkitab kita ini ya dimulai dengan penciptaan langit dan bumi. Di kitab Kejadian tanggal 1-2. Tetapi kemudian Roh Kudus mewahyukan kitab yang terakhir, kitab Wahyu itu pada menjelang akhir abad pertama itu Masehi. Nah itu jelas ditulis tuh di kitab Wahyu pasal yang terakhir ya, pasal 22 ayat 18-19. Tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi. Siapa yang menambah kata-kata di dalam kitab ini nanti mendapatkan bencananya ditambah, malapetakannya ditambah. Dan kalau mengurangi, nah itu juga sama nanti mendapatkan malapetaka. Jadi sudah tidak boleh, biarpun atas nama agama apa, biarpun atas nama Kristen, ini Alkitab sudah tutup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu kitab Wahyu itu memuat tentang langit baru, bumi baru. Jadi diawali dengan penciptaan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit baru, bumi baru. Sudah sampai Tuhan Yesus datang, ini Alkitab kita masih berlaku. Tidak boleh ada tambahan, ya. Tidak ada wahyu lagi. Apakah atas nama Kristen atau bukan, tetap tidak boleh ditambah lagi. Sudah tutup Alkitab itu.